Nah, halo, tes. Terdengar Ustaz ya? Nah. Ya, afwan Ustaz tadi salah teknis. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-munazzah 'anil syariki wasyabih wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa al-athar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita, yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita semua dapat syar'i. Kemudian selawat serta salam senantiasa tak terlupakan dan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan kita umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak mereka semua secara baik dan benar. Kemudian ikhwati wa akhwati azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah rabbil alamin, sudah hadir di tengah-tengah kita itu Ustazuna Hudzaifah bin Muhammad hafizahullah taala yang insyaallah akan melanjutkan materi atau mata kuliah pada malam hari ini, yaitu dari kitab Matan Al-Usulu Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Langsung saja kepada beliau kami persilakan, falyatafaddal mashkura ma'jura. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suaranya kedengaran jelas, Akhwadli? Ya, jelas alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih wa man ihtada bihudahu ila yaumil ma'adi tsani. Wa ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita berkumpul di dalam forum ini dan semata-mata hanya berdasarkan ketentuan dan ketetapan dari Allah. Segala kebaikan yang kita dapatkan dan kita jumpai, kita rasakan, termasuknya terselenggaranya kegiatan ini, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menetapkannya untuk terwujud. Maka layaknya untuk kita senantiasa mengingat nikmat-nikmat tersebut agar kita pandai bersyukur terhadapnya. Dan marilah kita berusaha untuk senantiasa menata hati kita untuk setiap keadaan dan kegiatan, ucapan atau perbuatan, apalagi terkait dengan amal ibadah, agar senantiasa menghadirkan keikhlasan. Agar senantiasa menghadirkan keikhlasan. Mengharapkan balasan dari Allah terhadapnya. Mengharapkan balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sebagai alasan prioritas yang diniatkan di dalam hati kita. Ya, bukan hal-hal yang bersifat keduniawian. Hal-hal yang bisa dapat, bisa juga tidak. Hal-hal yang kadang bukan hanya kita mendapatkannya, tapi orang-orang yang tidak belajar pun kadang Allah berikan.
Tapi tatkala kita betul-betul meniatkan keikhlasan, berharap balasan dari Allah, ya, kenikmatan abadi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, keberkahan darinya, dan seterusnya dari hal-hal yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah Allah Jalla wa Ala berfirman, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan mereka-mereka yang berbuat ihsan, mereka-mereka yang senantiasa mewujudkan penghambaan kepada Allah dengan keikhlasan. Mereka-mereka yang mewujudkan penghambaan kepada Allah dengan keikhlasan. Mereka-mereka yang mewujudkan penghambaan dengan jiwa ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Mereka-mereka yang menghambakan diri kepada Allah dengan jiwa yang seakan-akan mereka melihat Allah. Dan kalau mereka ya belum mampu sampai ke jenjang ini, mereka senantiasa yakin bahwa Allah selalu melihat mereka sebagai wujud keikhlasan dalam amal ibadah. Bagi mereka yang seperti ini, tidak akan pernah Allah sia-siakan. Pasti dibalas oleh Allah. Pasti dapat. Pasti dapat. Adapun kalau niatnya dari perkara-perkara keduniawian, ikhwan dan akhwat, bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Bisa dapat, bisa nggak dapat. Ya, maka jangan kita gadaikan keindahan negeri akhirat dengan hal yang sangat hina di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita memperbanyak untuk memanjatkannya kepada Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usulus Salasah. Al-Usulus Salasah. Ya, kita akan kupas kitab ini dengan menggali faidah-faidah dan pelajaran-pelajaran darinya sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita. Dan untuk pertemuan ini kita mulai masuk ke dalam inti kitab. Ya, mulai masuk ke dalam inti kitab. Tapi sebelum masuk ke sana, Syekh rahimahullahu taala memberikan pengantar. Ya, kalau dikatakan pengantar bisa 2 atau 3 paragraf. Inilah yang akan kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Baik. Tafadhal man yaqra. أنا أستاذ. تفضل. قال المؤلف رحمه الله اعلم أن أرشدك الله لطاعته أعيد. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون. يكفي حسبك بارك الله فيك جزاك الله خيرا شكرا لك. Baik, berkata penulis yakni Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullahi alaih. Ketahuilah semoga Allah memberikan rusyd kepadamu untuk senantiasa mentaatinya. Bahwa Al-Hanifiyah, Hanif, bukan Hanaf, Hanifiyah, yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim itu adalah dengan engkau beribadah atau menghambakan diri kepada Allah semata, penuh dengan keikhlasan kepadanya dalam agama. Dan demikianlah atau karena itulah Allah memerintahkan seluruh manusia dan juga karena itulah Allah menciptakan mereka. Sebagaimana Allah berfirman, Allah yang maha tinggi telah berfirman, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan makna kalimat beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Taib ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Inilah ucapan Syekh rahimahullah ta'ala selanjutnya yang akan kita bahas untuk pertemuan malam hari ini insyaallah ta'ala. Beliau awali sebagaimana
kalimat-kalimat sebelumnya dengan doa untuk para pembaca risalah beliau, termasuklah kita. Ya. Dan sebelumnya beliau awali dengan kalimat perintah, i'lam, berilmulah. Dan telah kita bahas definisi ilmu dan beberapa penjelasan yang terkait dari kata ilmu tersebut, ya, dengan maknanya dan tingkatan-tingkatan padanya dan bentuk-bentuknya. Yang paling dasar yang harus kita ketahui tatkala dikatakan berilmu terhadap sesuatu, itu mengandung makna yakin terhadapnya. Sebab tidaklah dikatakan berilmu terhadap sesuatu tanpa ada keyakinan terhadap yang diilmui. Kalau dikatakan berilmu tanpa ada keyakinan, maka dalam istilah syariat itu belum dikatakan ilmu. Belum dikatakan berilmu terhadapnya. Ya, tapi masuklah ke jenjang apakah waham, dhon, atau syak. Maka ketika beliau mengatakan i'lam, ya, ilmuilah atau ketahuilah dalam terjemah bahasa kita, mengandung makna yakinilah. Ya, juga mengandung makna padanya yakinilah olehmu. Kemudian setelah itu beliau doakan kita, arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah memberikan rusyd. Sengaja saya tidak terjemahkan kata rusyd di sini sebab ya kita jelaskan bahwa makna rusyd, ya, ar-rusyd huwa al-istiqamah ala tariqil haq wa huwa diddul ghai. Ya. Ar-rusyd maknanya adalah al-istiqamah ala tariqil haq. Komitmen di atas jalan yang lurus. Komitmen di atas jalan yang lurus. Itulah ar-rusyd. Lawan dari kata dalam bahasa Arab ghai, penyimpangan, ya, kesesatan. Ya, kadang sebagian kita menerjemahkan kata rusyd dengan membimbingmu. Ya, membimbingmu. Ya, penerjemahan ini masih bersifat umum. Ya. Kalau spesifiknya kata rusyd itu sebagaimana tadi telah kita jelaskan, maknanya adalah al-istiqamah ala tariqil haq. Komitmen atau istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas kebenaran. Ini yang didoakan penulis, ya, kepada kita. Beliau katakan semoga Allah senantiasa memberikan istiqomah kepadamu di atas jalan yang lurus untuk selalu taat padanya. Luar biasa ya doa dari beliau rahimahullahu ta'ala. Ya, doa yang sangat luar biasa. Ya, doa yang penuh dengan manfaat, bahkan sangat dibutuhkan oleh kita semua. Ya. Sebab yang paling penting dalam kebenaran itu bukan hanya mengetahuinya, mempelajarinya, memahaminya, bahkan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi yang terpenting adalah istiqomah di atasnya. Itulah yang Nabi jadikan sebagai wasiat dalam hadis yang ringkas. Kata beliau, Kul amantu billahi thummastaqim. Ya, berimanlah kepada Allah. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maka yang paling berat dari itu semua adalah komitmen di atasnya. Maka doa ini, ikhwan dan akhwat, mahasiswa, mahasiswi, barakallahu fikum, doa yang kita semua sangat membutuhkannya. Ya, doa yang sangat kita membutuhkannya. Kepada Allah tabaraka wa ta'ala kita berharap. Ya, semoga Allah membalas kebaikan yang berlipat-lipat kepada penulis akan kebaikan ini untuk kita semuanya. Ya, sebentar ya. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Al-Hanifiyah yang merupakan agamanya Ibrahim adalah dengan engkau beribadah kepada Allah semata
penuh dengan keikhlasan kepadanya di dalam agama. Taib. Kemudian beliau menjelaskan di sini tentang al-hanifiyah. Al-hanifiyah. Taib, sebentar ya. Sebentar ya, Afan ya. Kata beliau, ketahuilah bahwa al-hanifiyah. Al-hanifiyah, ikhwan wal akhwat, berasal dari kata al-hanaf. Al-hanafu. Wal-hanafu ma'nahu al-mailu. Secara bahasa, al-hanaf itu maknanya adalah kecondongan terhadap sesuatu. Kecondongan terhadap sesuatu. Ya, itu al-hanaf. Ya, adapun al-hanif ini isim fa'ilnya wa al-ma'il 'anil syirki qasdan wa ikhlasan ila tauhid. Orang yang senantiasa condong ya, meninggalkan kesyirikan ya, menuju penuh dengan keikhlasan kepada tauhid. Ya. Orang yang senantiasa ya, pada dirinya terdapat sikap untuk meninggalkan kesyirikan dan selalu ya, mengarah kepada tauhid. Itu disebut dengan al-hanif. Al-hanif. Kalau ada seseorang selalu dia dalam benaknya, dalam pikirannya ingin tauhid, tauhid dan terus selalu tauhid terus yang dia inginkan. Penghambaan dirinya kepada Allah itu aja yang ada di pikirannya. Ini hanif. Fal-hanif huwa al-muqbil 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala al-mu'rid 'an kulli ma siwah. Maka hanif orang yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah. Selalu ingin menghadapkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanifiyata millat Ibrahim an ta'budu. Dan berpaling dari kesyirikan, berpaling dari segala sesuatu selain Allah Jalla wa'ala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan untuk Nabinya Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang umat tauladan yang lurus dan tunduk kepada Allah lagi hanif. Yang senantiasa condong kepada tauhid. Meninggalkan kesyirikan. Ya. Siapa adminnya ini? Yuka? Tes Yuka? Halo Yuka? Coba
WA saya. Baik. Kata beliau, dan demikianlah Allah memerintahkan semua manusia dan menciptakan mereka karenanya. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah hanya kepadaku. Dan makna beribadah kepadaku, kata beliau, adalah mentauhidkanku. Ya. Ketika Allah berfirman beribadah kepadaku, itu maksudnya, kata penulis, mentauhidkan Allah. Taib ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada penggalan pertama ini, ya, dari ucapan penulis rahimahullahu taala, beliau ingin menekankan bahwa ya, kita dicipta untuk beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kita dicipta oleh Allah tabaraka wa taala untuk beribadah kepadanya. Ini yang beliau ingin tekankan. Ya. Namun sama sekali tidaklah dipahami ya bahwa kita hidup meninggalkan keduniawian kita. Tidak bisa dipahami dengan hal ini kita hidup di dunia ini ya meninggalkan urusan-urusan keduniawian secara mutlak. Tidak. Ya. Hadirin, hidup di dunia ini dengan alasan diciptanya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Harapkanlah dari anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ini negeri akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia ini. Dan berbuat baiklah. Ya. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Karena sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini hadirin yang saya muliakan, ikhwan dan akhwat, adalah kesimpulan dalam masalah ini. Nanti insya Allah akan kita detailkan kalau masuk dalam kitab At-Tauhid. Ya. Ringkasnya begini. Kata Imam Mujahid rahimahullahu taala ketika Allah berfirman wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bagianmu dalam urusan dunia. Jangan engkau lupakan bagianmu dari urusan dunia ini. Kata beliau rahimahullahu taala, yani Imam Al-Mujahid dalam tafsir At-Tabari, an ta'mal fi dunyaka li akhiratik. An ta'mal fi dunyaka li akhiratik. Maksudnya adalah engkau beramal, engkau beraktivitas, engkau memanfaatkan dalam kehidupan duniamu segala hal. Silakan beramal, silakan bekerja, silakan beraktivitas ya pada keduniawianmu di akhiratik, tapi niatkan untuk meraih kebahagiaan akhiratmu. Ya, tentunya kalau ini kesimpulannya adalah maka nggak akan pernah bisa melepas keduniawian kita secara mutlak. Kalau ada yang beralasan zuhud lalu meninggalkan keduniawian secara mutlak, itu kedunguan namanya. Ya, itu kebodohan. Ya, bukan kearifan. Taib, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bisa kita katakan bahwa dunia ini yang ada di sekitar kita apapun itu bentuknya, ya, hendaknya kita tundukkan, kita manfaatkan, kita jadikan sebagai jembatan ya untuk menyeberangi dunia ini menuju negeri akhirat. Kita jadikan sebagai wasilah untuk terwujudnya penghambaan kepada Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, baik, man yaqra? Tafadhol. Man yaqra? Saudari Supriyani, silakan. Ya,
lanjutan yang wa'azomu, Ustaz. Ya, silakan. Bisa dilihat di layar atau kalau punya kitabnya sendiri, silakan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'azomu ma amarallahu bihi. At-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadati. Wa'azomu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wad dalilu qawluhu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hasbuk. Baik, jazakillah khairan. Kata penulis selanjutnya, dan yang terbesar dari segala perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut ya, adalah at-tauhid. Yang terbesarnya dari segala perintah Allah yang banyak yang ada dalam agama ini adalah perintah akan bertauhid. Perintah untuk bertauhid, kata beliau. Dan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam penghambaan, dalam peribadahan. Dan larangan yang terbesar dari semua larangan yang ada, yang kita dilarang darinya adalah perbuatan syirik, yaitu berdoa atau beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan itu juga beribadah kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan terhadapnya dengan sesuatu apapun. Baik, ini penggalan selanjutnya yang akan kita jelaskan. Ikhwan dan akhwat, mahasiswa-mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Mulailah beliau mengantarkan kita untuk masuk ke inti kitab. Ya, masuk kepada inti kitab. Tapi belum ya. Nanti insya Allah ketika beliau katakan فَإِذَا قِيلَ لَكُمُ الْأُصُولُ ثَلَاثَةٌ barulah masuk inti. Ya. Ini paragraf terakhir sebelum masuk ke inti tersebut. Ya, وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, yang terbesarnya dari segala yang Allah telah perintahkan terhadapnya adalah tauhid. Lalu beliau jelaskan definisi tauhid. Ya, mengesahkan Allah dalam peribadahan. Ikhwan dan akhwat, mahasiswa-mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Kita telah bahas ya di pertemuan sebelumnya definisi tauhid. Baik, siapa yang bisa mengulangi apa itu tauhid definisinya? Ayo, surah. Siapa yang masih ingat dan bisa menjelaskan apa itu tauhid? Kata tauhid. Rekan-rekan, telah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Tafadhol, Fadli. Bismillah. Untuk makna tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu secara bahasa, yaitu misalkan seorang anak pengen pergi selalu bersama si A. Misalkan pergi ke rumah sakit bersama si A, kemudian pergi ke tempat-tempat lain selalu bersama si A. Maka ini disebut dengan si fulan telah mentauhidkan si A. Itu untuk secara bahasa. Kemudian secara istilah yaitu ifradullah ta'ala bihi bima yahtassu Fima. ifradullah ta'ala fima yahtassu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ifatihi Wa asma'ihi wa sifati. wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang khusus baginya, yaitu dari rububiyahnya dan uluhiyahnya dan asma dan sifatnya. Begitu saja. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Perhatikan ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita mulai meluas ya. Perhatikan dengan baik, cermati dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Kita perhatikan ucapan penulis di sini. Ketika beliau mendefinisikan tauhid. Kata beliau, tauhid adalah mengesahkan Allah bil ibadah, dalam peribadahan. Dalam peribadahan. Fadli turunkan tangannya. Fadli turunkan tangannya. Coba saya ingin tahu. Cepat ya. Saya minta responnya cepat.
supaya tidak buang-buang waktu. Sebutkan 3 jenis tauhid. Siapa yang bisa jawab? Supriyani. Tauhid ada 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Baik, barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Tetapi di sini Syekh rahimahullahu taala hanya menyebut definisi untuk tauhid. Siapa yang bisa jawab? Tauhid apa di sini yang beliau sebut? Hah? Tauhid apa yang beliau sebutkan dalam definisi ini, Supriyani? Tauhid rububiyah. La, akhtati. Tauhid apa yang beliau sebut dalam definisi ini? Tauhid huwa ifradullahi bil ibadah. Saudari Nur Priyati. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Barakallahu fiik, jazakillah khairan. Beliau katakan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam penghambaan atau dalam peribadahan. Padahal kita sudah maklumi dan kita sudah pelajari bahwa tauhid itu ada 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat yang masing-masing memiliki perbedaan. Yang masing-masing memiliki perbedaan definisi. Dan kita telah bahas ya dengan ringkas di pertemuan sebelumnya. Jadi yang beliau inginkan di sini ternyata adalah tauhid al-uluhiyah. Sebentar, baterai habis. Pertanyaan tentunya, ya, kenapa kok beliau mendefinisikan tauhid di sini dengan tauhid uluhiyah? Padahal kita sudah tahu bahwa tauhid itu ada 3 jenis, ya. Tauhid 3 jenis. Tadi sudah dijawab oleh saudari namanya akhwat, tapi tadi suaranya suara ikhwan. Ya. Siapa yang masih ingat? Cepat ya, responnya cepat. Saya minta responnya cepat. 1 ayat yang menjelaskan 3 jenis tauhid sekaligus. Yang bisa menjelaskan. Ada 1 ayat yang menjelaskan 3 jenis tauhid sekaligus. Saudari Supriyani. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Ustaz. La, akhtati. Ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan 1 ayat yang menjelaskan 3 tauhid sekaligus. Siapa yang bisa? Surah Maryam ayat 65. Fadhal, uzkuril ayat. Disebut ayatnya, bacakan ayatnya. Siapa yang barusan menjawab? Maryam 65, barusan siapa yang menjawab? Ikhwan, barakallahu fiik. Fadhil, fadhal. Bismillah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyya. Mana tauhid rububiyah? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Uluhiyah? fa'buduhu wastabir li'ibadati. Asma wa sifat? Hal ta'lamu lahu. Baik, Maryam 65. Ini menjelaskan 3 jenis tauhid sekaligus. Sekarang pertanyaan, kenapa Syekh rahimahullahu taala mendefinisikan tauhid cuma al-uluhiyah? Ya. Jawabannya ikhwan dan akhwat, perhatikan dengan baik dan cermati. Adalah karena memang tauhid uluhiyah sepakat para ulama dari dahulu sampai sekarang, bahkan para nabi dan rasul, sebagai tauhid yang paling prioritas, yang paling utama. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Ya, sehingga dikatakan bahwa tauhid adalah perkara yang prioritas, yang paling utama. Jawabannya ada 7 poin. Ya. Untuk mengatakan bahwa tauhid uluhiyah yang paling penting, ada setidaknya 7 poin. Ini saya simpulkan, walaupun ada beberapa jawaban lain yang disebut oleh para ulama di beberapa sumber dan referensi, tapi 7 ini adalah perkara yang sangat signifikan untuk mengatakan bahwa tauhid uluhiyah yang paling penting dan prioritas. Yang pertama alasannya adalah karena semua kitab suci Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjelaskan al-uluhiyah ini. Untuk menjelaskan al-uluhiyah sebagai hak Allah tabaraka wa taala terhadap hamba-hambanya. Untuk menjelaskan al-uluhiyah. Dalilnya adalah di surat Az-Zumar ayat kedua.
Dicatat dengan baik ya, ikhwan dan akhwat. Ini bahan yang sangat penting. Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahuddin." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepada engkau Alkitab, Al-Quran. Karena di sini datang dalam bentuk mufrad, maka yang diinginkan dengan ini adalah Al-Quran, dan khitab kaf di sinilah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, walaupun yang disebut adalah yang diinginkan dengan Alkitab di sini Al-Quran, tapi Al-Quran itu mewakili semua kitab-kitab yang lain, bahkan penyempurnanya, sehingga bisa dipahami demikian juga kitab-kitab yang lain, bahwa Allah turunkan untuk menjelaskan perintah. Allah sebut dalam ayat fa'budillah, agar engkau beribadah hanya kepada Allah semata penuh dengan keikhlasan. Maka inilah yang pertama. Semua kitab Allah turunkan untuk menjelaskan al-uluhiyah. Yang kedua, para nabi dan rasul diutus oleh Allah Jalla wa'ala bagi umat manusia untuk mendakwahkan tauhid al-uluhiyah. Ya. Misi utama yang mereka bawa adalah untuk mendakwahkan tauhid al-uluhiyah. Dalilnya yang pertama di An-Nahl 36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk mendakwahkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata, inilah tauhid uluhiyah, dan menjauhi segala macam penghambaan kepada selain Allah tabaraka taala, at-taghut. Yang kedua, dalilnya di surah Al-Anbiya ayat ke-25. Al-Anbiya 25. Allah firman di situ, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad. Berarti beliau dan seluruh para rasul sebelum beliau. Demikian juga termasuk nabi. Ya, sebab rasul pasti nabi. Rasul pasti nabi dan tidak sebaliknya. Nanti kita akan masuk untuk pembahasan spesifik akan hal ini. Ya, jadi semua nabi dan rasul Allah utus untuk ya mengemban wahyu yang Allah firmankan kepada mereka, mendakwakan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain aku, kata Allah tabaraka wa taala, dan maka oleh karena itu beribadahlah kalian semua hanya kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala. Tauhid uluhiyah. Alasan yang ketiga, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, tidaklah ada satu syariat pun yang mengandung perintah atau larangan dalam agama ini, melainkan alasan yang paling utama untuk mewujudkannya, apakah perintah dengan melaksanakan atau larangan dengan meninggalkannya, melainkan dalam rangka untuk mengaplikasikan ketundukan dan penghambaan kita kepada Allah tabaraka wa taala sebagai wujud tauhid al-uluhiyah kepadanya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Bayyinah ayat ke-6, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah untuk beribadah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah. Tidaklah mereka diperintah. Perintah kalau secara mutlak itu mengandung at-talab wan nahyu, ya. Perintah mengandung permintaan untuk mewujudkan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu. Ya, ini akan kalian dapatkan penjelasan seperti ini dalam pembahasan usul fikih insyaallah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keikhlasan baginya dalam agama ini. Maka syariat ini yang diperintahkan kita untuk menunaikannya, mewujudkannya, apakah padanya perintah atau larangan, itu dalam rangka mewujudkan penghambaan kepada Allah, dan itu adalah tauhid al-uluhiyah. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, karena kita diciptakan jin dan manusia untuk mewujudkan al-uluhiyah. Makanya Syekh rahimahullah dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa mendatangkan ayat yang menjelaskan hal ini. Di surah Adz-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan dirinya, mentauhidkan aku. Menghambakan dirinya kepadaku atau mentauhidkan aku. Jelas? Ya. Inilah tauhid al-uluhiyah. Allah tidak sebut, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk meyakini akan rububiyahku, untuk meyakini asma dan sifatku. Tidak. Tapi dengan tegas, sharih. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman untuk mewujudkan penghambaan dirinya kepadaku atau mentauhidkan aku. Alasan yang kelima, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, karena terjadinya penentangan umat manusia kepada para nabi dan rasul itu karena al-uluhiyah, bukan selainnya. Karena al-uluhiyah yang merupakan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka, manusia terdahulu yang diutus kepadanya nabi dan rasul, memusuhi atau tidak menerima dakwah para nabi dan rasul karena mereka membawa dakwah al-uluhiyah. Dan ini yang Allah Jalla wa'ala abadikan di dalam Al-Quran. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Shad ayat ke-5 tentang ucapan ya, umat manusia kepada para nabi dan rasul yang datang kepada mereka. Ya. Mereka katakan aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia para nabi dan rasul, walaupun di sini khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi itu mewakili para nabi dan rasul. Sebab mereka syariatnya pada dasarnya sama. Ingin menjadikan sesembahan hanya satu, ingin menjadikan al-ilah, dan ilah maknanya adalah al-ma'lu, al-ma'bud, sesembahan. Hanya satu saja. Inna hadza la syai'un ujab. Wah, aneh sekali, kata mereka. Ini tauhid uluhiyah. Jadi mereka nggak terima dakwah para nabi dan rasul, alasannya adalah karena mereka tahu ya, para nabi dan rasul ini mengajak untuk mengesahkan Allah dalam penghambaan, dalam peribadahan. Makanya mereka nggak terima. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid al-uluhiyah yang paling pentingnya. Kemudian yang keenam, ya. Kenapa tauhid al-uluhiyah yang paling pentingnya? Dan ini singkatnya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, tapi kita sebutkan kembali untuk merangkum alasan untuk mengatakan tauhid uluhiyah lah yang terpentingnya, yaitu bahwa tatkala kita telah memiliki atau mengimani dengan baik tauhid al-uluhiyah, niscaya akan lahir rububiyah sekaligus asma wa sifat setelahnya. Gampang itu. Dengan sendirinya rububiyah akan lahir, dengan sendirinya asma wa sifat pasti terwujud. Sebab al-uluhiyah yang mengandung makna penghambaan kepada Allah itu nggak akan atau secara maknanya kita katakan al-uluhiyah dengan makna penghambaan kepada sesuatu itu nggak mungkin diwujudkan kecuali kepada sesuatu yang diyakini, ya, kekuasaannya, keperkasaannya, ya, keindahannya, ya, dan seterusnya. Dan itulah rububiyah sekaligus asma wa sifat. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Ya. Apakah rububiyah atau asma wa sifat pada diri seseorang itu belum tentu membuatnya melahirkan al-uluhiyah. Belum tentu. Ya, belum tentu. Betapa banyak masyarakat di luar sana yang meyakini Allah yang memberi rezeki, tapi masih berbuat kesyirikan dalam al-uluhiyah, dalam peribadahan. Jangan heran kalau lisannya sering mengucapkan Allah, 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 bahkan bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi pada praktek ibadahnya ada yang dipalingkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kesyirikan dalam al-uluhiyah. Tawakalnya, rajanya, khaufnya misalnya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Padahal dia tahu Allah. Dia tahu rububiyah Allah. Dia tahu asma wa sifatnya Allah. Ya. Ini alasan yang ke-6 dan ini berhubungan dengan alasan yang ke-7. Ya. Betul nggak 7, Fadli? Fadli? Yang ke-6, Ustaz. Satu lagi. Enggak, yang akan saya sebutkan setelah ini berapa? Oh, yang setelahnya yang ke-7 terakhir. Baik, yang ke-7 ini masih berkaitan dengan alasan yang ke-6. Bahwa dikarenakan kaum musyrikin jahiliyah dan juga iblis
mengakui rububiyah serta asma wa sifat bagi Allah tabaraka wa taala. Nah, ini bukti untuk alasan yang keenam tadi. Bukti untuk alasan yang keenam tadi. Banyak ya sebenarnya ayat yang menjelaskan hal ini dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Ankabut 61. Saya katakan banyak ya, ini kita menyebutkan sebagiannya saja. Allah firman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit-langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menundukkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah, kata Allah, niscaya jawaban yang mereka akan ucapkan adalah Allah. Saya tanya, tolong dijawab dengan cepat. Pertanyaan ini pertanyaan tentang tauhid apa? Rububiyah, barakallahu fiik. Ya. Dan para ulama sepakat ya pada ayat-ayat yang seperti ini konteks kalimatnya wala in sa'altahum hum di sini adalah kaum musyrikin jahiliyah. Kaum musyrikin jahiliyah yang walaupun demikian keadaannya mengakui rububiyah Allah tabaraka wa taala ya bahkan asma wa sifat karena ada di dalam ayat Az-Zukhruf ayat ke-9 Allah firman pengakuan mereka akan asma wa sifat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna khalaqahunna al-azizul alim. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya pasti mereka akan menjawab yang menciptakannya adalah Al-Aziz Al-Alim. Al-Aziz Al-Alim, penetapan nama bagi Allah Al-Aziz Al-Alim oleh orang-orang musyrikin. Tetaplah Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada nabinya untuk memerangi mereka. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu dinu kulluhu lillah. Di surat Al-Anfal 39. Perangi mereka semua. Perangi mereka semua. Walaupun meyakini, mengakui rububiyah Allah, asma wa sifat bagi Allah. Lebih tegas daripada ini semua tentang keyakinan iblis akan rububiyah sekaligus asma wa sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah abadikan di dalam Al-Quran tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika Allah perintahkan iblis dan para malaikat pada saat itu untuk sujud kepada Adam. Ringkas kata, iblis pun enggan. Dan akhirnya iblis pun bersumpah. Ya, dengan mengatakan qal fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, fabi'izzatika, demi kekuasaanmu, demi izzahmu. Izzah bisa bermakna kekuasaan, bisa bermakna kemuliaan. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Titik pembahasan kita pada ucapannya fabi'izzatika. Ini adalah kalimat qasam, sumpah. Tidaklah kalimat sumpah itu diucapkan melainkan terhadap sesuatu yang diagungkan. Yang dijadikan sebagai sumpah. Menyebut sesuatu yang diagungkan. Itu yang diagungkan. Itu menunjukkan bahwa iblis mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Sekaligus mengakui nama dan sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi celakanya dia. Ya, sebab Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sungguh bagimu laknat dariku sampai hari kiamat. Tidak ada gunanya. Pengakuannya akan rububiyah sekaligus asma wa sifat bagi Allah tetap dapat laknat. Oleh karena itulah kesimpulan dari poin yang ketujuh tadi, yang keenam tadi, bahwa penetapan rububiyah atau asma wa sifat itu tidak bisa serta-merta melahirkan al-uluhiyah. Sehingga ya al-uluhiyah lah layak untuk diprioritaskan. Makanya di sini di kitab Syekh rahimahullah taala mendefinisikan tauhid kepada tauhid ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam penghambaan, dalam peribadahan. Kemudian kita masuk penjelasan setelahnya. Kata beliau, wa'a'zamu, dan yang terbesarnya dari segala yang Allah larang terhadapnya atau darinya adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Ini lawan dari tauhid. Ya. Simak dan perhatikan dengan baik ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan tentang syirik. Ya, penjelasan tentang
kesyirikan. Kata beliau, larangan yang terbesar adalah perbuatan syirik. Syirik itu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah, kalau secara bahasa, maka maknanya kata para ulama adalah, ya, secara bahasa, kesyirikan itu maknanya adalah at-taswiyah. Ya, fil lughah, at-taswiyah baina syai'aini. Secara bahasa, syirik itu bermakna menyamakan antara dua perkara atau lebih. Ya, menyamakan, ya, dua perkara atau lebih. Ya. Ini secara bahasa. Kalau misalnya nih ada seorang anak, bagi dia si A dan si B sama aja, nggak ada bedanya. Bagi dia, ya, si A, si B sama-sama pinter. Atau bagi dia si A, si B sama-sama konyol misalnya. Sama-sama, keduanya sama. Ya. Maka secara bahasa, seseorang si anak telah dikatakan berbuat kesyirikan. Ya. Menyekutukan A dan B. Menyekutukan A dengan si B. Atau menyekutukan B dengan si B. Ya. Ini secara bahasa, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Adapun secara istilah, untuk kata syirik dalam pembahasan akidah secara ada dua makna. Yang pertama makna secara umum, yang kedua makna secara khusus. Ya, ada makna secara umum, ada makna secara khusus. Ya, ini yang harus kita perhatikan bersama. Ya. Adapun makna secara umum, kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisihi subhanahu wa ta'ala. Secara umum, kesyirikan itu dalam istilah akidah atau agama, maknanya adalah menyamakan sesuatu dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan sesuatu. Sesuatu di sini bersifat umum, apapun itu. Ya, makhluk hidupkah, makhluk matikah, malaikatkah, para nabikah, dan seterusnya. Dia samakan dengan Allah Tabaraka wa taala. Maka ini adalah kesyirikan. Ada juga kesyirikan dalam istilah dengan makna secara khusus. Kata para ulama, makna al-khas huwa ayyattakhidha lillahi niddan yad'uuh kama yad'ullaha wa yas'aluhu asy-syafaa'a kama yas'alullaha wa yarjuuh kama yarjullaha wa yuhibbuhu kama yuhibbullaha. Yaitu menjadikan, ya, sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Ini bedanya dengan makna secara umum tadi. Kalau makna secara umum tadi menyamakan, kalau makna secara khusus ini menjadikan tandingan. Menjadikan tandingan. Need. Ya, menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah Tabaraka wa taala yang dia berdoa kepada sesuatu tersebut sebagaimana, ya, yang seharusnya dia berdoa kepada Allah. Dia minta kepada sesuatu itu yang seharusnya permintaannya kepada Allah. Yang dia berharap kepada sesuatu itu harusnya harapan tersebut hanya kepada Allah. Yang dia cintai dan kecintaan yang harusnya hanya kepada Allah Tabaraka wa taala terhadap sesuatu itu dan seterusnya. Dia jadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah Tabaraka wa taala. Need. Ya. Taib, ini makna kesyirikan, ya, secara bahasa dan juga secara istilah. Ya, insya Allah akan kita dalami, ya, nanti di pembahasan selanjutnya. Ya. Dan kalau di pembahasan kitab Tauhid, insya Allah akan kita lebih luas lagi pembahasan tentang kesyirikan. Baik, kita kembali ke kitab. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, perhatikan di sini, definisi syirik yang beliau ambil, yang beliau jelaskan. Kesyirikan yaitu beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan
beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala juga. Beliau mendefinisikan kesyirikan secara istilah ya yang bermakna umum. Hadirin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang ingin saya tekankan, jangan salah dalam memahami kata syirik atau mendefinisikan syirik ke tengah umat manusia yang akan mengakibatkan perbuatan syirik tersebut ya seakan-akan tidak ada di tengah kaum muslimin karena salah dalam memahami kata syirik. Hampir semua buku pelajaran agama yang ada di pendidikan umum itu salah dalam mendefinisikan syirik. Sebab yang ada definisi kesyirikan pada umumnya kita dapatkan adalah beribadah kepada selain Allah. Dan inilah definisi yang sangat salah besar. Sangat salah besar. Ya. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pahami definisi kesyirikan tadi. Di sini Syekh rahimahullah ta'ala menekankan hal tersebut. Menekankan definisi ini. Beliau mengatakan dengan kalimat, perhatikan bukunya. Ya, kata beliau, dakwatu ghairihi, ada kalimat ma'ahu. Ma'ahu. Ini kalimat sangat penting untuk memahami kata kesyirikan. Beribadah kepada selain Allah, bersamaan dengan itu juga beribadah kepada Allah. Itu maknanya. Sehingga syirik itu ikhwan wal akhwat rahimakumullah adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengenal Allah, yang beribadah kepada Allah. Bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah secara mutlak. Bukan, itu bukan kesyirikan, tapi kekufuran namanya. Makanya dalam kaidahnya, setiap kesyirikan itu kufur, tapi belum tentu kekufuran itu kesyirikan. Itu kaidahnya. Ya, jadi pahami dengan baik di sini. Ya. Makanya tadi secara bahasa kita telah jelaskan. Ya, dalam ucapan kita, dalam pembahasan muamalah, itu telah kita kenal asyirkah. Ya, kata syirkah itu juga dari kata syirik namanya sebenarnya. Asyirkah. Apa itu makna syirkah? Ya, berkumpulnya beberapa pihak yang memiliki hak yang sama. Ada penyamaan hak dari beberapa pihak. Ya, maka kesyirikan demikian. Ya, kalau tidak mengenal Allah sama sekali, tidak beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, itu bukan kesyirikan namanya. Dari sisi mana dia penyamaannya, sementara dia tidak beribadah kepada Allah? Sekarang coba kita langsung aplikasikan pertanyaan saya, tolong dijawab, tapi dengan cepat. Ya, orang yang menyembah berhala, orang Chinese misalnya, yang menyembah patung misalnya, dalam istilah yang telah kita bahas, kita katakan musyrik atau kafir atau kufar. Musyrik atau kufar? Kufar. Apa? Kufar. Kufar, bukan musyrik. Jadi jangan mengatakan orang misalnya di sana, di luar sana yang tidak menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala sama sekali dengan musyrik. Enggak, itu kufar dalam istilah pembahasan kita. Ya, baik, sudah jam 9 ya. Kemudian beliau berkata, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah berbuat kesyirikan terhadapnya terhadapnya dengan sesuatu apapun, syai'an, ya, dengan sesuatu apapun, datang dalam bentuk nakirah fi siyaqin nafi. Ya, maka syai'an di sini menunjukkan makna keumuman tanpa ada yang terkecualikan. Larangan untuk berbuat kesyirikan ya dengan sesuatu apapun. Ya. Larangan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun tanpa terkecuali. Ya, itu makna ya larangan dari ayat ini. Makna ini lahir dari kata syai'an. Ya, syai'an. Isim nakirah yang Allah sebut dalam konteks peniadaan. Ya, kalimat peniadaan. Maka itu menunjukkan makna keumuman. Allahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini untuk pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya serahkan kepada host. Fadhal. Ya, barakallahu fikum Ustaz, barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan untuk materi al-usul as-salasah. Langsung saja kita pindah ke sesi tanya jawab, dan
Anda Ustaz ya, pertanyaan masih tersembunyi yang pekan kemarin. Apa itu? Pertanyaan pertama dari Ana ya, Ustaz ya. Ya. Ya, yang berkaitan dengan hal ta'lamu samiyah, Ustaz. Ini samiyah isim mustaq atau bukan, Ustaz? Seperti ini dan juga seperti Ustaz. Hal Dan ta'lamu lahu. samiyah, yang samiyahnya. Kemudian dari sifat Allah juga, Ustaz ya. Ya, Ustaz. Kenapa? Iya, yang berkaitan dengan samiyah itu. Maksudnya itu apakah sama dengan nid gitu? Maksud Ana, dia diambil dari fi'il apa gitu? Apakah dia fi'il apa namanya? Ism mustaq atau bukan ism mustaq gitu? As-samiyah. Iya, samiyah. As-samiyah. Dan artinya dalam bahasa Indonesia itu apa, Ustaz? Samiyah. As-samiyah kalau dimaknakan bisa bermakna at-taswiyah. Ya. Samiyah kalau diterjemah dalam Al-Quran, terjemah apa di Al-Quran? Coba kita perhatikan dulu. Maryam 56. Yaitu mungkin bisa dipastikan kembali ya untuk apakah samiyah ini asalnya isim mushtaq atau tidak, dilihat kembali. Baik. Kalau diterjemah dalam Al-Quran terjemah, apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan dia? Ya, diterjemah dengan sesuatu yang sama. Taswiyah memang. Tapi sebenarnya samiyah ya, ini bisa dipahami dengan makna isim maf'ul. Bisa dipahami darinya sebagai isim maf'ul yang bermakna sesuatu yang bernama dengannya. Ya. Sesuatu yang bernama dengannya. Ya. Jadi ayat tersebut sebenarnya meniadakan persamaan pada nama-nama dan sifat bagi Allah Jalla wa'ala. Peniadaan persamaan pada nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Muradif dengan peniadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi. Dan juga muradif dengan di surat Al-Ikhlas, ya, lam yakun lahu kufuwan. Ya, lam yakun lahu kufuwan. Ya, jadi sebenarnya ayat tersebut ya kaitannya dengan peniadaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala at-taswiyah kepada selainnya pada nama dan sifat-sifatnya. Makanya datang dengan penyebutan samiyah. Ya. At-taswiyah bisa bermakna seperti itu. Adapun pertanyaan tentang apakah samiyah ini termasuk isim mushtaq, ya wallahu alam, perlu dipastikan kembali dalam akar bahasanya. Wallahu alam. Ya, barakallahu fikum, Ustaz. Wa fika barakallah. Kemudian silakan ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya. Antum ada 2 pertanyaan atau cuma 1? Sebenarnya satu, mungkin yang kedua bisa diundur. Kita belum masuk ke babnya. Baik. Barakallahu fik. Ya. Ada lagi yang Silakan. lain? Yang lain bisa bertanya, diangkat tangannya, kemudian dihidupkan mikrofonnya, atau bisa menggunakan fitur chat. Ada yang mau bertanya nggak nih? Tidak ada yang bertanya, Masya Allah. Udah jelas semua. Belum ada satu yang bertanya. Kalau Mungkin tidak ada ya sudah. Jangan memaksakan diri juga. Ya. Mungkin Ana boleh tanya lagi, Seth, Allah. berkaitan dengan kesyirikan. Ada seseorang yang mempunyai mbah, misalkan mbahnya di Jawa. Nah, si mbah ini di KTP-nya Islam, Seth. Islam, namun dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, membayar zakat, bahkan
sampai berbuat kesyirikan gitu Ustaz. Terus apa yang dilakukan oleh anak-anaknya gitu Ustaz? Sudah mendakwahkan namun sudah apa namanya kekeh gitu, susah lah orang tua kan namanya. Apakah ya Mbah ini masih Islam atau bagaimana Ya, Ustaz? Terus gimana dengan puasanya, apakah diqadha atau dibayar atau bagaimana Ustaz? Ya itu ya. Ustaz, barakallahu fiik. Baik. Wafika barakallah. Kalau secara zahir, hukum umum baginya kufur. Ya, hukum umum baginya kufur. Adapun hukum ta'yin atau hukum muayyan ini harus dengan iqamatul hujjah dan seterusnya, ada syarat-syarat dan yang terpenuhi dan ada hal-hal dari mawani yang ditiadakan darinya. Ya, dan itu harus mereka yang mumpuni, kemudian ada komunikasi ya, dan seterusnya untuk hukum individu atau spesifik kepada orangnya. Tapi kita katakan secara umum, meninggalkan sholat saja itu sudah kekufuran. Meninggalkan sholat wajib itu aja sudah menyebabkan pelakunya kufur, keluar dari agama. Ya, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka secara umum kita katakan dia telah melakukan perbuatan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana terkait dengan anak dan cucunya atau keluarganya yang lain? Ya. Pertama, jangan pernah berhenti untuk mendakwahkan kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk mendakwahkan kebaikan. Apalagi kalian adalah anak-anaknya misalnya, atau keluarganya lah. Apakah cucunya atau dan seterusnya, karib kerabat. Jangan pernah berhenti untuk mendakwahkan kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW kepada pamannya sampai sakratul maut pun tetap mendakwahkan. Dan mendakwahkan kebaikan itu kan bisa dengan cara yang disesuaikan dengan keadaan, kondisi, ya, sambil bercandahkah dan seterusnya. Ya, jangan pernah berhenti. Kemudian yang ketiga, anak-anak khususnya tidaklah menjadi alasan, ya, walaupun atau hatta kufur pun dia untuk berhenti berbakti kepadanya, berbuat baik kepada ibunya. Hatta kufur pun. Ya. Seandainya betul-betul sudah dihukumi sebagai kafir misalnya. Tidaklah berhenti untuk berbakti dalam urusan keduniawian kepadanya. Ya. Tidak ada hajar kepada orang tua. Tidak ada. Ya. Tetap berbakti kepadanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Luqman, untuk perintah berbuat baik, ihsan kepada orang tua yang mengajak kepada perbuatan kesyirikan, seandainya pun mengajak kesyirikan, apalagi orang tua yang dia kufur tapi dia tidak mengajak kepada kekufuran misalnya, lebih ringan, ya. Sehingga intinya, ya, berbaktinya anak kepada orang tua itu tidaklah berhenti, ya, walaupun orang tua melakukan perbuatan-perbuatan kufur yang mengeluarkan dirinya dari keislaman. Allahu a'lam. Qadarullah beliau sudah meninggal saat. Apakah Baik. masih Ya, berbakti kepada orang tua yang meninggal pun tetap bisa diteruskan dengan cara mendoakan ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, sebab saya katakan, ya, apalagi telah meninggal dalam keadaan anak-anak, mungkin pada saat sebelum si ibu meninggal nggak tahu hukum takfir, ya, mutlak atau muayyan, ya, tidak tahu kaidah-kaidah dalam jatuhnya hukum takfir mutlak atau muayyan, ya, maka ya, tidak usahlah memberatkan diri kepada hal yang tersebut, ya, tetaplah harapkan kebaikan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Ingat ya, ahkam takfir itu ada pembahasan tersendiri. Ahkam takfir itu ada pembahasan rinciannya. Tidak boleh sembarangan dalam hal ini. Ya. Dalam pembahasan memvonis hukum kafir. Ya. Maka anggaplah kalian anak-anaknya, ya, tidak memiliki kemampuan pada saat itu untuk memastikan sang ibu kafir atau tidak. Maka kembali kepada asal. Karena sang ibu berada di tengah keluarga kaum muslimin. Ya, maka doakan kebaikan untuknya. Semoga Allah
memberikan manfaat kepada si mbah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian Ustaz, untuk ibadahnya, kemarin kan sempat jompo ya, maksudnya nggak puasa gitu gara-gara tua gitu kan. Tapi dia emang nggak puasa sejak kecil Ustaz. Apakah harus dikodok apa enggak Ustaz? Yang puasa yang tertinggal gitu. Diganti nggak gitu sama anak-anak dan cucu-cucunya gitu. Kalau puasanya lah puasa pertama puasa nazar, yang kedua puasa yang dia tinggalkan dari puasa Ramadan, tapi dalam keadaan pertama puasa nazar ya jelas ya, dia meninggal sebelum menaikkan nazarnya, jelas ahli warisnya menunaikan puasa nazar tersebut. Yang kedua puasa qadha Ramadan. Ya, puasa qadha Ramadan. Ya, jadi di saat Ramadan dia tidak berpuasa karena sakit atau ketidakmampuan. Tapi kalau ketidakmampuannya untuk berpuasa Ramadan ini karena pikunnya atau ketidakmampuannya karena usia yang sudah tua atau renta, maka telah terlepas beban, telah terlepas dari perintah, boleh baginya untuk meninggalkan puasa dan membayar fidyah. Dia termasuk golongan yang boleh meninggalkan puasa dengan konsekuensi membayar fidyah. Kalau ketidakmampuannya karena usia yang sudah tua. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena sakit, ya, karena sakit, yang seandainya sehat, dia mampu, maka keadaannya dirinci lagi. Kalau dia telah sehat, kemudian dia meninggal sebelum sebelum bisa menunaikan qadanya. Dia meninggal sebelum bisa menunaikan qadanya. Ya, artinya dia meninggal pada saat belum tiba masa qadanya misalnya. Ya. Makanya tidak ada beban bagi ahli warisnya untuk menunaikannya. Tapi dia meninggal pada saat pilihan. Ya. Sebenarnya dia bisa menunaikan qadanya, tapi dia akhirkan, lalu dia meninggal. Maka wajib bagi ahli waris untuk menunaikan qadanya. Wallahu taala alam bisawab. Iya Ustaz, barakallahu fiik. Fika barakallah. Mungkin langsung sesi itu aja Ustaz ya. Sesi faidah ya. Ngobrol. Kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya untuk berbagi faedah atau menyumbangkan faedah yang didapatkan dari pertemuan malam hari ini. Samia. Fadhal, siapa yang ingin menyumbangkan faedah dari yang telah kita bahas pada malam hari ini? Saudari Nurul Hidayati, silakan. Nah, Ustaz, faedah yang didapat dari pelajaran malam ini yaitu bahwa tauhid uluhiyah adalah tauhid yang paling penting. Ada 7 alasan mengapa tauhid uluhiyah termasuk tauhid yang terpenting, yaitu yang pertama, semua kitab suci Allah turunkan dengan tujuan untuk menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua, para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mendakwakan tauhid uluhiyah. Kemudian sebab yang ketiga, tidak ada satu syariat pun yang mengandung larangan ataupun perintah, melainkan tujuannya untuk mengaplikasikannya sebagai wujud tauhid uluhiyah. Alasan yang keempat, jin dan manusia diciptakan dengan tujuan untuk beribadah, yaitu ini berarti tauhid uluhiyah. Kemudian alasan yang kelima, sebab terjadinya pertentangan umat manusia kepada nabi dan rasul karena tauhid uluhiyah. Sebab yang keenam, bahwa tatkala kita telah memiliki keyakinan untuk hanya beribadah kepada Allah, pasti tauhid rububiyah dan asma wa sifat akan terwujud dan tidak bisa sebaliknya. Kemudian sebab yang terakhir, dikarenakan iblis dan orang jahiliyah tahu bahwa Allah adalah pencipta mereka, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Itu aja Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik, mumtazah atas jawabannya. Luar biasa. Biasa di luar. Jazakillah khairan. Baik.
Yang lainnya? Siapa yang lainnya? Fadli tolong diperhatikan, saya nggak lihat dulu Zoom-nya. Baik, Ustaz. Insyaallah. Silakan yang lain. Saudari Supriyani, tadi sudah belum? Sudah ya, bisa diturunkan tangannya. Belum. Belum, ya silakan. Tapi faedah untuk pelajaran pada malam ini yaitu mengenai tauhid, yaitu segala perintah terbesar segala perintah terbesar dari Allah adalah bertauhid, dan larangan terbesar dari Allah adalah kesyirikan. Yang mana perintah tauhid atau makna dari tauhid itu, definisi yang paling utama ialah ifradullahi bil ibadati, beribadah kepada Allah dengan Lah, ifradullah. Apa makna ifradullah? ifrad itu satu. Mengesakan. Satu mengesahkan. Atau definisi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah, yang mana itu termasuk tauhid uluhiyah yang ulama sepakat bahwa tauhid itu adalah tauhid uluhiyah adalah tauhid yang paling utama. Kemudian larangan terbesar yang Allah larang yaitu berupa syirik, dan secara bahasa asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yang mana beribadah kepada Allah bersamaan dengan kepada selain Allah juga. Jadi intinya adalah perintah Allah yang terbesar adalah bertauhid, dan larangan Allah yang terbesar adalah syirik. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Selanjutnya, udah berapa faedah, Fadli? Baru 2, Ustaz. Ini saya dapatkan faedah untuk kata samiyah dalam at-tibyan fi i'rabil Quran. Ini yang saya blok, Fadli, untuk perhatikan layarnya. Samiyan, ini berwarna merah. Wazannya fa'il. Maknanya musammiya. Ya. Dan bisa juga dari kata sama yasummu. Ya. Ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran jawaban. Baik, Ustaz. Mungkin bisa dicatat dulu, Ustaz, sebentar. Di kitab Tibyan fi i'rabil Quran. Kelas. Halo, Ustaz. Kita lanjutkan. Siapa lagi yang ingin menyebutkan faedah? Fadhol, semuanya. Siapa aja? Silakan. Ikhwan dan akhwat. Ayo dong. Cepat. Baru 2 ini. Apa sudah habis faedahnya? Ditunjuk saja, Ustaz. Sadari juga. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk faedah pertemuan kali ini, Suaranya kurang jelas. Coba dibesarkan sedikit. Terdengar, Ustaz? Putus-putus. Lagi. Dengar tidak, Ustaz? Agak dikeraskan sedikit lagi. Ya. Pertemuan sebelumnya, Ana ambil faedah bahwa tugas pertama dalam berdakwah yang harus kita prioritaskan sebagai guru atau pendidik adalah untuk mengajak pada tauhid. Dan pertemuan sekarang dijelaskan tentang kesyirikan. Maka dari itu, tugas kedua kita adalah berdakwah untuk meninggalkan syirik.
Karena setiap muslim wajib mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Anda pernah baca bahwa syirik itu kadang tidak lebih nampak dibandingkan dengan semut di atas batu hitam. Mulailah dakwah tentang meninggalkan syirik ini dengan memberi pemahaman untuk meluruskan segala niat karena Allah. Karena yang termasuk syirik kecil, contohnya adalah ingin didengar, dilihat segala bentuk amal kebaikannya oleh orang lain dalam artian lain yaitu riya. Mungkin itu saja, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Ya, kembali saudari Yuka memberikan resume buat kita ya. Masya Allah. Tadi beliau menyinggung sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh sebagian ulama. Ya, syirku akhfa min dabibin namal. Ya, kesyirikan itu lebih tersembunyi dari jejak langkah semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Itu nanti akan kita bahas dalam bahasan kitab tauhid. Masuk itu insya Allah. Itu menunjukkan betapa mengerikannya kesyirikan itu. Ya, nanti juga insya Allah akan kita jelaskan ada hal-hal yang dengannya akan tersimpulkan betapa mengerikannya kesyirikan itu. Ya. Baik, jazakillah khair. Udah berapa, Harli? Baru 3, Ustaz. Masih 2 lagi, silakan. 2 lagi, ikhwan. Siapa lagi? Ikhwan dan akhwat, siapa aja? Hadirin. Ayuhan nas. Mana nih? Yang semangat-semangat biasanya siapa? Habis liburan mungkin. Nggak fokus. Mungkin coba ditunjuk, Ustaz. Udah ada satu. Silakan. Ya, saya lebih suka untuk teman-teman yang aktif ya. Kalau ditunjuk nanti kaget. Ya, lebih silakan Saudari Mila. Perbeda pengertian syirik, Ustadz. Syirik secara bahasa adalah menyamakan antara dua perkara atau lebih. Syirik secara istilah yang makna secara umum dalam istilah agama menyamakan sesuatu dengan Allah. Makna secara khusus menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah yang dia berdoa kepada sesuatu tersebut sebagaimana yang seharusnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Singkat, padat, jelas. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Ayo, satu lagi. Baru kita akhiri majelis kita malam hari ini. Mia. Ya, saudari Mia. Ditunggu-tunggu. Fadhali. Saudari Mia, silakan. Saya nggak dengar suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi hayakallah Abdul Aziz. Ini dars الآن. Ini dars الآن. Saudara Mia. Saya dengar suara apa-apa. Fadli, antum dengar nggak? Tidak dengar, Ustaz. Suara berisik. Dengar. Ya, Masya Allah. Masih putus-putus suaranya. Ya, berarti sinyalnya. Barakallahu fiik. Ya. Kita tundukkan. Yang saya nggak nangkep sama sekali.
Insyaallah. Barakallahu fiik. Sudah? Sudah, Saudari Mia? Baik. Sinyal ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, sinyalnya rusak. Baik. Lengkap. Fadli, satu faedah. Ya, bisa faedah Anda dapat pada pelajaran malam hari ini, yaitu makna ar-rusdu. Ar-rusdu yaitu maknanya al-istiqamah ala tariqil haq, yaitu komitmen di atas jalan kebenaran, dan lawan kata dari al-ghoy, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, amantu billahi tsumma istaqim. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya, atas perhatiannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan ini dengan pahala yang berlipat-lipat dan kebaikan yang ada di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, tetap semangat untuk terus belajar. Kita cukupkan sampai di sini. Dari saya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Al-Akh Fadli. Saya duluan ya. Ya, silakan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, sudah selesai materi kita pada malam hari ini. Pada pelajaran Al-Ushul Ats-Tsalatsah, insyaallah akan bersambung pada materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Kemudian saya sebagai moderator undur diri. Jangan lupa di murojaah pelajarannya, bisa ditonton kembali videonya atau bisa dibuka kembali bukunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa absen untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.